Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Pada malam hari ini kami akan membawakan satu kisah menarik dari Mistinim. Kisah dari Mistinim selalu dark ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Kutukan pesugihan warisan kakek. Jawa Barat, sekitaran tahun 2019. Detak-detik jam dinding terdengar begitu nyaring, suaranya menjelma menjadi jarum yang menusuk kendang telinga. Sudah sejak beberapa jam lalu aku terdiam. Aku mulai jenuh mendengarnya, ditambah lagi dengan rangan seseorang yang membuat kamar ini terasa ramai. Kek, tunggu sebentar lagi ya, dokternya datang, ucapku pada seorang lelaki tua yang tengah mengerang kesakitan. Kakiku segera melangkah hendak mengambil segelas minum. Dengan sedotan perlahan aku mendudukkan tubuh tuanan kering kakek. Minum dulu ya kek. Bayu lihat-lihat, kondisi kakek makin parah. Kakek hanya terdiam, bahkan segelas air yang kugenggam tak diindahkan olehnya. Keadaan kakek membuatku merasa perih. Ia sudah lumpuh dan hanya bisa terbaring, begitupun dengan tampangnya yang memprihatinkan. Tulang-tulang pipinya menonjol, kulit keriputnya itu seolah disedot habis, sehingga tampak bola mata kakek yang seolah mencuat. Tak hanya itu, kakek lebih sering membuka mulut sebab kesulitan bernafas melalui hidung. Begitulah kondisi kakek semenjak dia pulang dari sebuah proyek besar yang ia kerjakan beberapa tahun ke belakang. Kondisi kakek berubah drastis. Tubuhnya yang dulu gempal kini kering, menyisakan tulang belulang. Namun kami tak tahu apa penyebab pasti dari sakit yang kakek derita. Berulang kali kami membawa kakek untuk berobat, tapi hasilnya nihil. Bahkan hasil lab mengatakan bahwa kakek tidak menderita sakit apapun. Di luar perkiraan, jauh dari kenyataan tentang bagaimana kondisi kakek sekarang, tenaga kesehatan saja heran. Namun meski begitu, mereka tetap mengupayakan untuk terus memberi penanganan pada kakek. Di sampingku, kakek terus menggenggam tanganku. Ku rasakan sentuhan tangan kasarnya, kemudian dari sorot matanya seolah ingin memberitahu sesuatu, akan tetapi aku tak mengerti sebab ia tak pernah bicara beberapa hari ke belakang. Anehnya hanya satu yang bisa berkomunikasi dengan kakek, yaitu ayah. Beberapa menit kemudian terdengar langkah kaki yang beradu dengan detak-detik jam dinding. Tak lama setelahnya pintu kamar kakek terbuka. Beberapa orang datang dengan raut wajah gelisah serta ketakutan. Lalu seseorang berkacamata dengan rambut klimis serta jas putihnya mulai mendekat. Ia mengeluarkan beberapa alat termasuk stetoskop untuk memeriksa detak jantung kakek. Sementara aku mulai menepikan diri, ikut bergabung bersama ayah, ibu dan kedua adikku. Aku terdiam sesaat memperhatikan bagaimana seorang dokter memeriksa kondisi kakek. Apa ada perubahan signifikan dengan kondisi kakek? Tanya dokter tersebut. Tadi yang bersuara, kami terbungkam beberapa saat kemudian saling melirik memberi kode kepada siapa salah seorang di antara kami yang harus bicara. Keadaan ini bertambah buruk, dok. Minggu kemarin masih bisa makan dan bicara, tapi beberapa hari ini ayah menggeleng, memberitahukan dengan isyarat bahwa kondisi kakek mengalami penurunan. Dokter tersebut menghela nafas panjang, perlahan menoleh kepada kakek. Ia segera menarik tangan ayah sehingga mereka berbincang agak jauh. Aku menatap penuh selidik, ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan, sampai-sampai membuat alis ayah mengerut tajam. Ikut aku ayo,
Aku terenyak ketika suatu ajakan dibarengi tepukan mendarat pada pundak. Pandanganku segera lepas dari keduanya. Ternyata ajakan barusan datang dari Bisma, adik keduaku. Kemana? Tanyaku seraya berbisik. Dia jangan banyak tanya, ikut aja dulu. Bisma benar-benar berniat membawaku pergi ke suatu tempat. Ia segera menarik tanganku. Ia bawa langkahku ke suatu tempat yang hendak kami tuju. Kemudian kami berhenti tepat di hadapan ruang dengan pintu yang selalu terkunci. Ini adalah ruangan yang tak pernah kami ketahui apa isinya, sebab ayah, ibu, dan kakek selalu saja melarang kami untuk masuk ke sana. Entah dengan tujuan apa, namun kami tidak merasa penasaran karena sedari kecil kami tak pernah mendapati mereka masuk ke dalam. Itulah sebabnya kami menuruti perintah mereka meski tak tahu apa alasannya. Kemarin aku lihat ayah masuk ke sini, seru Bisma kepadaku. Ia dengan mata melotot seakan-akan yakin dengan apa yang dilihatnya. Sontak aku mengernyit, ragu untuk mempercayai Bisma. Apaan sih? Salah lihat kali, ketusku pada Bisma. Sebelumnya memang tak pernah ada hal yang aneh dalam keluarga kami, termasuk tentang ruangan ini. Yang aku tahu, ruangan ini sengaja dikosongkan memang murni karena kami tak pernah menggunakannya. Tetapi beberapa tahun terakhir berubah, tepatnya saat-saat di mana kakek mendapatkan proyek besar. Dari situlah kami mulai merasa ada kejanggalan. Terlihat dari gelagat ayah dan ibu yang mendadak temperamen jika kami mendekati ruangan tersebut. Entahlah, aku masih tak tahu ada sesuatu apa di dalam sana. Ketika sudut mataku melirik ke arah pintu, tak kusangka gagang pintu itu perlahan memutar. Aku sontak berjingkat sambil melotot tak percaya. Bisma, lihat. Aku menepuk-nepuk pundak Bisma. Gagang pintunya gerak-gerak. Bisma menoleh keheranan. Ia hanya menggaruk kepala. Sedetik kemudian melihat ke arah gagang pintu. Sedetik kemudian melihat ke arahku. Ngomong apaan sih yuk? Tanyanya dengan nada kesal. Namun aku tak kalah kesal. Jelas-jelas aku melihat gagang pintunya memutar. Masa kamu gak lihat itu sih? Itu gagang pintunya gerak. Bisma menggeleng. Ngaco, gak gerak yuk. Kamu sih, aku bilang gak percaya. Ada yang aneh emang dari ruangan ini. Tambah Bisma kemudian. Rasa takut menjalar dari kaki hingga ujung kepala, sehingga aku hanya bisa menelan ludah berkali-kali manakala merasakan gejolak rasa ketakutan yang datang tiba-tiba saja. Setelah aku pikir-pikir, ruangan ini sepertinya memang aneh. Tapi gak mungkin ayah masuk ke sini. Kita sendiri tahu gak ada seorang pun yang pernah masuk ke dalam. Bantahku mematahkan ucapan Bisma. Bisma menepuk jidat. Bukan, kamu salah. Keluarga kita tahu apa yang ada di dalam, tapi kita yang gak pernah lihat mereka masuk. Ya kalau emang benar buktikan. Sejujurnya aku pun berasa curiga. Ucapan Bisma ini ada benarnya. Mungkin saja ayah atau bahkan ibu tahu isi dari ruangan tersebut. Entah mengapa firasatku mendadak buruk. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan sampai-sampai kami dilarang masuk. Lantas apakah ruangan ini berhubungan dengan kakek? Ada yang janggal. Bayu, Bisma, kalian ngapain di sana? Suara berat nan tegas hadir di sela-sela kami. Aku yang mengenali betul suara itu langsung memutar pandangan ke arahnya. Seorang lelaki gagah dengan wajah bengis membuat jantungku seolah berhenti berdetak sekian detik. Tampaknya ia murka mengetahui kami berani mendekati ruangan terlarang. Bisma dengan sigap menemui ayah yang sudah naik pitam. Gelagat Bisma yang lebih tenang selalu mampu meredakan amarah ayah. Enggak ya, kami mau ke halaman belakang tapi berhenti sebentar di situ, ucap Bisma mencoba beralasan. Tatap mata ayah yang memerah kini mengarah padaku. Benar, apa yang barusan dibilang Bisma? Tanyanya kemudian. Aku berusaha menyamai cara beralasan Bisma sebisa mungkin bersikap tenang di hadapan ayah. Benar, Bisma benar. Ayah segera menghela nafas. Ia membuang seluruh prasangka buruknya. Ya sudah, jaga kakek dulu. Ayah mau mengantar dokter pulang. Kemudian seorang lelaki berjas putih keluar dari kamar kakek menyusul langkah ayah dan ibu yang beriringan. Kami pun memanfaatkan kesempatan setelah mobil ayah pergi meninggalkan rumah. Bila sini. Bisma segera berbisik ke arah seorang gadis yang berdiam diri di atas ranjang. Ya, dia Bila, adik terakhirku.
Bila memutar bola mata malas, ia melempar ponselnya ke atas ranjang lalu beranjak menemui kami yang sudah berdiri di luar kamar kakek. "Apaan sih? Awas ya kalau nggak jelas. Bila lagi sibuk nih." Ia menggerutu kesal, kesenangannya diusik olehku dan juga Bisma. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk berbincang di halaman depan. Kami duduk melingkar di atas sebuah gazebo yang langsung mengarah ke kolam ikan. Sayup-sayup terdengar desiran angin lembut, diselingi dengan nyanyian burung kenari yang berterbangan di atas kami. Suasana siang itu memaksa pikiran yang berkecamuk untuk pergi sejenak. Kami berbincang pelan, diawali dengan pertanyaan Bisma mengenai kondisi kakek. "Tadi dokter ngomong apa aja? Apa ayah cerita ke kamu?" "Sebenarnya sih bilang ngerasa kalau dokter itu juga nggak paham deh sama kondisi kakek. Tapi dokter bilang kalau kondisi kakek makin parah. Persis sama yang dibilang pihak rumah sakit kemarin," beber Bila. "Tapi menurut Bila sih kondisi kakek lebih parah dari itu. Kalian ingat gak waktu pertama kali kita bawa kakek berobat?" Ia pun melanjutkan dengan bertanya. Sementara aku dan Bisma langsung mengangguk serentak. Kami mengingat dengan betul awal gejala sakit kakek yang tak terdeteksi oleh alat medis. Nah, dari situ aja udah aneh kan? Setelah hasil lab keluar, kakek dinyatakan sehat. Padahal kan jelas-jelas kakek sakit. Ya, Bila benar. Ia menjelaskan segala keanehan awal yang terjadi pada kakek, termasuk dari hasil lab yang dilakukan. Tak ada hasil yang menunjukkan bahwa kakek mengalami sakit parah. Justru kondisi kakek sehat-sehat saja, tapi hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Bahkan sejak awal kakek sakit, ia mulai tak bisa bicara, tubuhnya demam tinggi, sering mengalami kejang-kejang. Lalu setelah diperiksa, kakek tidak menderita suatu penyakit, hal yang tidak logis bagi kami semua. Dokter yang memeriksa pun keheranan. Tapi bukan sekali dua kali kami melakukan cek lab, hampir berbulan-bulan lamanya, sampai kami benar-benar menyerah dengan kondisi kakek yang terus menurun. Ada yang gak beres nih. Apa kalian sadar nggak? Kalau kakek sakit setelah dapat proyek besar. Aku pun membuka suara seraya bertanya kepada Bisma dan Bila. Keduanya mengangguk, membenarkan. "Apa jangan-jangan kakek diguna-guna ya?" Celetuk Bila sontak membungkam aku dan Bisma. Kami saling bertatapan sambil menaikkan pundak bersama. Nggak tahu pastinya sih, tapi aku ngerasa ada sesuatu di ruangan itu. Bisma segera mengutarakan arah perbincangan kami. "Seharusnya kalian merasa janggal juga dong. Kita aja nggak boleh deketin ruangan itu. Pasti ada alasannya," lanjut Bisma. Bila pun mengangguk mengiyakan. "Ya juga ya. Walau aku juga nggak pernah kepo sih sama isinya. Tapi beberapa kali aku sering dengar suara dari dalam gitu. Bukannya ruangan itu kosong ya?" "Entah bener atau enggak. Tapi kemarin aku lihat ayah masuk ke sana," tegas Bisma. Sementara itu, aku hanya terdiam. Pikiranku pun mulai menerka-nerka. Beberapa kali saat aku bertugas menemani kakek seorang diri, ia selalu mengambil kesempatan untuk berbicara padaku. Namun sialnya, aku tak bisa memahami bahasa kakek sedikit pun. Awal ia jatuh sakit. Setelah ia bertengkar hebat dengan ayah, usia kakek baru menyentuh kepala 6. Rasanya aneh jika ia tiba-tiba sakit parah padahal tak ada tragedi yang terjadi selama ia mengerjakan proyek besar. Dan kini, kecurigaan itu mengarah pada ayah, sosok yang paling tegas di antara kami. Terlebih, hanya dialah yang mengerti kondisi kakek selama ini. Apakah sakit kakek timbul karena ulah ayah? Entahlah, aku tak mengerti karena belum menemukan titik terang. Lama kami berbincang, membicarakan segala keanehan lain yang kami temui. Aku juga mengutarakan rasa kecurigaan yang ternyata keduanya juga merasakan. Pada akhirnya, kami hendak menyusun rencana untuk mencari tahu apa yang ada dalam ruangan tersebut. Jika saja benar memang ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kakek, kami segera melancarkan aksi. Setelah rencana terbentuk secara matang, sesuai kesepakatan, aku akan mencari tahu perihal ruangan tersebut secara langsung kepada kakek. Semalaman, aku bertugas menjaga kakek selagi tak ada ayah dan ibu, juga Bisma yang sedang bekerja. Sedangkan bila harus pergi, tinggallah aku seorang diri di rumah bersama kakek. Entah sampai kapan, hanya saja perasaanku mulai tidak tenang.
Gema suara jam dinding masih mengusik ketenangan. Sementara itu, lelaki tua yang terbaring di sampingku masih terpejam. Kondisi tubuhnya semakin lemas sejak terakhir dokter datang. Kek, aku hendak membangunkan kakek dengan cara menggoyangkan tubuhnya perlahan. Namun, tak ada respon yang kakek berikan. Ia tertidur pulas dengan posisi yang masih sama, tidak bergeser sedikit pun. Hal tersebut malah membuatku semakin tidak tenang. Jantungku kini berdegup kencang, bahkan bisa ku dengar mengalahkan nyaringnya detik jam dinding. Tangannya dingin, tapi jantungnya masih detak. Nadinya juga. Tanganku tak berhenti bergerak mengecek kondisi tubuh kakek. Mataku segera teralihkan. Kudapati sebuah kalung dengan liontin hijau melekat pada layar kakek. Aku tak pernah melihat kakek menggunakan kalung itu. Dari mana ia mendapatkan? Semakin malam, hawa di sekitaran semakin mencekam. Ditambah lagi karena perasaan buruk yang mengundang ketakutanku. Tok tok tok. Tok tok tok. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan. Aku tidak tahu dari mana serta dari siapa ketukan itu berasal, sebab tak ada orang lain selain aku dan kakek di rumah. Aku tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk memeriksa. Kuhiraukan suara ketukan yang semakin lama semakin kencang, seolah ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Kaki yang bertelungkup dalam hangatnya selimut segera jatuh menyentuh lantai yang dingin. Aku beranjak perlahan sembari memelankan suara sebisa mungkin. Kuputar gagang pintu kamar kakek, kemudian melirik dengan sudut mata ke arah ruangan yang ada di samping kanan. Nihil. Tak ada apapun yang menimbulkan suara ketukan tadi. Namun karena aku tidak puas, akhirnya ku hampiri ruangan tersebut. Ternyata keputusanku ini menjadi kesalahan besar. Berulang kali aku mengusap mata, mencoba memastikan sesuatu yang aku lihat sekarang. Gagang pintu itu kembali memutar dengan cepat, diselingi suara ketukan yang bertambah kencang. Bodohnya, tanganku seolah bergerak mengikuti suara-suara aneh yang berasal dari dalam. Brak! Aku melotot, tubuhku terasa kaku, bahkan saat ingin beranjak di hadapanku. Ruangan itu terbuka lebar, tak ada apapun yang dapat kulihat di dalam gelap dan anyir. Seketika sorot mataku berpindah. Hadirlah berperawakan seorang lelaki tua dengan bola mata yang hampir lepas. Tubuh keringat tergopoh-gopoh mendekat. Raut wajah yang mengerikan serta giginya yang mengkerutuk membuat ketakutanku tak terbendung. Sontak aku bertanya, mengapa kakek bisa bangkit dari ranjang padahal kakek lumpuh? Semakin mendekat, semakin nampak wajah keriputnya yang termakan usia. Entah mengapa kali ini ia terlihat begitu menyeramkan, tak seperti biasanya. Aku yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya terdiam, pandang saling beradu. Mataku lekat pada lelaki tua yang kini ada di hadapanku. Ia tersenyum, menyeringai, sembari mengarahkan jari-jarinya pada sebuah ruangan gelap yang ada di hadapan kami. Sudah saatnya kamu tahu. Bola mata kakek yang besar mulai melirik ke arahku yang masih bergeming ketakutan. Selangkah demi selangkah ia semakin mendekat, kemudian mencengkram leherku rat-rat. Wajahku membiru, nafasku tersendat. Kalian harus meneruskan kutukan ini, ujar kakek sekali lagi. Aku tidak mengerti maksudnya. Tubuhku sudah terlanjur lemas setelahnya. Pandanganku menjadi samar, isi kepalaku seakan terguncang dengan detak jantung yang tak beraturan. Berat tubuhku biarkan terjatuh ke belakang lalu menghantam lantai dingin. Aku tak sadarkan diri begitu saja. Tubuhku terasa begitu lemah. Aku jatuh ke dalam alam bawah sadar, berada di dalam ruangan gelap dengan bau anyir darah menyeruak. Di mana ini? Selangkahku berjalan sambil merabat tembok-tembok yang mengepung sekelilingku. Ruangan ini cukup besar, tapi aneh kok nggak ada pintu ataupun barang. Aku kembali bergumam mengira-ngira sebesar apa ruangan tempatku berada. Rasanya hampa. Aku tak mengerti gejolak batin yang kurasakan sekarang. Tak ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah petunjuk. Aku tersesat di sebuah tempat yang tak tersentuh dimensi waktu. Cetak! Suara yang begitu nyaring terdengar segala sisi, memecah keheningan dalam ruang yang apa. Mendengarnya, mataku segera berpencar, berusaha memusatkan dari mana suara itu berasal.
dalam gelap. Tak ada yang dapat kulihat, akan tetapi seberkas cahaya hijau datang. Tampak tak asing sekarang. Ya, itu adalah sebuah kalung dengan liontin hijau milik kakek. Tanganku segera meraba. Aku teringat bahwa kalung tersebut terlilit di leherku tadi. Namun, kini benda itu berada tepat di depanku. Aku segera merayap, mencoba menggapai kalung tersebut. Di sisi lain, dapat kurasakan hembusan nafas hangat beserta dengkuran keras di sekitaran. Hidupmu sudah ditukar. Terdengar suatu bisikan yang tak ku ketahui dari mana asalnya. Kutukan. Kalian adalah kutukan. Sekali lagi, dari siapa bisikan itu berasal? Lantas apa maksudnya? Sesaat setelahnya, aku merasakan tamparan yang begitu keras mendarat ke wajah. Refleks, tanganku memegangi letak sakit yang bersarang di pipi. Sontak mataku terbuka, memandangi wajah panik Bila dan Bisma yang sudah berada di sisiku. Tampak wajah sembab keduanya serentak menggenggam erat tanganku setelah aku tersadar. Entah bagaimana caranya, aku kini sudah berpindah terbaring di atas ranjang kamarku. Gila, kamu bikin kita panik. 2 hari kamu gak sadar. Pekik Bila diiringi dengan isak tangis. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba gak sadar gitu? Tanya Bisma kemudian. Setelah aku tersadar, Bisma hanya tertunduk seakan menahan tangis yang ingin pecah. Sedari tadi, ia meremat tangan dengan bibir yang tertekuk dalam-dalam. Aku menyadari perubahan sikap dari mereka. Serius? Kalian kenapa? Tanyaku panik. Mata mereka saling beradu. Kemudian Bila mengangguk pelan kepada Bisma, tubuh lelaki gagah itu segera mendekat. Ia berbisik pelan. Berat buat ngomongin ini, tapi jangan kaget ya. Ia menghela nafas panjang, lalu melirik ke arah Bila lagi. Kakek meninggal, katanya singkat. Mataku membulat. Sakit yang kurasa tiba-tiba saja hilang. Aku segera menggoyangkan tubuh Bisma yang semakin tertunduk di hadapanku. Apa? Kakek meninggal? Bila mendongak pelan ke arahku sambil menyeka air mata. Ia mengangguk pasrah. Sungguh aku tak mengerti apa yang terjadi. Dalam diam aku memaksa tenang, membiarkan keduanya menghabiskan air mata, baru bercerita padaku. Meski sulit untuk mencerna, tapi suatu keanehan yang aku temui cukup membuahkan petunjuk tentang kutukan beserta kalung liontin hijau yang tampak asing bagiku. Apa mungkin semuanya saling berkaitan? Malam itu, waktu aku baru pulang kerja, kamu udah tergeletak di depan ruangan itu. Gak ada yang jagain kakek. Semua pintu kebuka termasuk pintu. Bisma di sini menghentikan ucapannya. Ia tampak gemetar untuk menjelaskan lebih lanjut. Termasuk pintu ruangan terlarang, dan malam itu juga kakek meninggal. Dia sekarat. Lanjut Bisma. Hanya ada satu nama yang keluar di saat terakhir kakek meregang nyawa. Nama itu nama Kak Bayu. Bila pun menimpali. Ya, kini aku menyadari bahwa semua berkaitan dengan sebuah kutukan, persis dengan bisikan sosok yang kutemui di alam bawah sadar. Mungkin saja kematian kakek adalah balasan dari kutukan tersebut. Aku berpikir sejenak. Kalung kakek? Di mana kalung kakek? Tanya aku segera. Mereka saling bertatapan lagi. Liontin ya? Tanya Bila kemudian. Aku mengangguk, mencoba mendesak mereka agar cepat mengatakan sejujurnya. Dikubur bersama kakek. Kata ayah, semua dari kita gak boleh bawa kalung itu lagi. Balas Bila. Bisma ikut membuka suara. Bila benar. Memang ada apa sama kalung itu? Kalian tahu apa yang aku alami sampai gak sadar selama ini? Kaki-kakiku kembali merasakan dinginnya lantai. Di mana ayah dan ibu? Aku bertanya lagi. Baru aja pergi, balas Bisma. Kini aku melangkah, memaksakan tubuhku yang masih lemas perlahan menengok ke sebuah ruangan, tempat terakhir setelah kejadian mengerikan itu datang. Di sini, kemarin aku mendengar suara dobrakan dari ruangan ini, dan ternyata nggak dikunci. Mereka melongo ketika mengetahui kebenaran yang kuucapkan. Kok bisa? Bukannya selama ini selalu dikunci sama kakek ataupun ayah? Tanya Bila. Entahlah bagaimana aku harus menjawab pertanyaan tersebut. Aku juga bingung mengapa ruangan tersebut bisa aku buka. Gak tahu. Tapi setelah terbuka tiba-tiba tercium bau anyir darah. Dan yang lebih mengejutkan, malam itu aku dihampiri kakek.
Serius, kakek berdiri di hadapan sambil ngasih kalung itu. Setelahnya aku gak sadar. Aku menambahkan, Bisma mengerutkan dahi. Lalu, apa hubungannya sama kalung liontin itu? Aku dibawa ke ruangan gelap. Ada bisikan dari sosok lain yang aku dengar tentang kutukan. Dan aku mengira kalung liontin kakek itu ada hubungannya dengan kutukan. Kalau benar berarti sudah lama dong kutukan itu ada, yuk. Bisma menimpali. Ucapan Bisma ini ada benarnya. Namun siapa yang harus kami curigai? Ayah, ibu, atau kakek sendiri? Wah, kita harus cari tahu nih kebenarannya kemana. Kakek udah gak ada. Bisma pun bertanya-tanya. Kurasa tak ada pilihan lain selain mengambil jalur tercepat. Orang pintar, kurasa bisa membantu. Mendengarnya, Bisma pun terkejut bukan main. Ia menimbang-nimbang risiko apa yang akan kami ambil jika sampai melibatkan orang pintar. Kamu yakin kalau semua ini berkaitan dengan kalung kakek? Ia tampak ragu sekarang. Yakin, aku sendiri yang ngalamin keanehan kemarin. Aku gak perlu bantuanmu kalau memang gak mau bantu. Aku beranjak pergi. Emosiku melonjak ketika mendapati keraguan dari mereka. Bagaimanapun, aku yang mengalami. Aku menjadi perantara atas semua kejanggalan yang datang. Kebenaran harus diungkap sebelum terlambat. Termasuk tentang gelagat ayah dan ibu yang mencurigakan. Aku tidak ingin melibatkan mereka dalam rencanaku kali ini. Keesokan pagi, tekadku sudah bulat. Sembari bekerja, aku mencari-cari informasi dari rekan kantorku, di mana aku bisa menjumpai orang pintar untuk membantu. Salah seorang dari mereka pun menyanggupi untuk mencari bersamaku. Sore nanti ikut aku. Kebetulan di desa orang tuaku banyak orang pintar. Di sela-sela padatnya pekerjaan, Edo mendekat sembari memberikan informasi yang sedari tadi aku cari. Aku yang tengah fokus menghadap layar komputer segera berpaling ke arah Edo yang berdiri di samping. Beneran, Dok? Mataku berbinar, harapanku besar. Ia pun mengangguk seraya melempar senyum terbaik. Beneran? Turut berduka ya buat keluargamu. Lanjutnya, sore yang dinanti-nanti pun tiba. Sebuah benda melingkar pada pergelangan tanganku sudah berbunyi menandakan jatah pekerjaanku telah usai. Kami bergegas. Mobil yang ku kendarai ikut melesat menyusul kemana Edo pergi. Di tengah gelapnya malam, kami saling beriringan. Edo membawaku ke suatu tempat yang cukup jauh dari pusat kota. Lebih tepatnya, ia membawaku ke suatu desa yang terpelosok di hutan. Ia bilang dahulu mereka tinggal di desa tersebut. Kebetulan banyak pelaku sihir yang tinggal di sana. Setelah perjalanan panjang dan cukup jauh, akhirnya kami pun tiba sebuah rumah joglo kayu yang tampak indah, berbeda dari bayangan yang terfikirkan olehku. Bahkan dari rumah yang kami tuju tak ada kesan bahwa seseorang yang tinggal adalah seorang dukun. Assalamualaikum. Mataku memicing, memperhatikan hutan yang menyelimuti desa tersebut sungguh gelap dan menyeramkan. Terlebih kami masih bisa menjumpai pepohonan yang besarnya berkali-kali lipat. Tak lama setelahnya, seorang lelaki tua berbadan sedikit gempal datang, lalu menyambut kami dengan hangat. Ia mempersilahkan kami untuk duduk di teras rumah. Ada apa? Sampai kamu kembali lagi kemari, Do? Tanya lelaki tersebut dengan senyum menawan. Edo menatapku dalam-dalam sambil menepuk pundak mengisyaratkan agar aku menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut. Saya ingin minta tolong, Pak. Ucapku lirih. Panggil saja saya Pak Samso. Apa yang bisa saya bantu? Ia lalu memperkenalkan diri seraya bertanya. Saya ingin mencari kebenaran tentang... Belum sempat selesai aku bicara, tapi Pak Samso sudah membuka suara. Tentang kutukan. Ia menerka dengan tepat sesuatu yang ingin ku katakan. Aku langsung mendongak. Kok Bapak tahu? Tanyaku seraya melotot tak percaya. Pak Samso tak menjawab pertanyaanku. Justru ia terdiam sambil melempar senyum. Minum dulu. Tita Pak Samso. Mau bagaimana lagi? Aku langsung menuruti perintah tersebut. Seteguk demi seteguk air itu habis tak bersisa. Tapi tak ada reaksi apa-apa yang aku terima. Sudah bertemu sama dia?
demit yang menjaga kalung itu? Tanya Pak Samso kemudian. Terkejut bukan main. Rupanya dia tahu apa yang telah aku alami kemarin. Dengan hati-hati aku mengutarakan semua kejanggalan yang ku alami. Ternyata Pak Samso pun sudah mengetahui semua tentang kejanggalan yang aku katakan. Hebat. Sepertinya aku datang pada seorang yang tepat, batinku. Sementara itu, Edo yang ada di sampingku ikut melongo. Ia pun tak menyangka semudah itu Pak Samso menebak dengan benar. Maaf, apa keluarga kalian Muslim? Percakapan semakin dalam. Pak Samso turut menyinggung kepercayaan yang kami anut. Namun, tanpa menutup-nutupi kebenaran, aku dengan jujur mengiyakan. Benar Pak, tapi keluarga kami bukanlah keluarga yang taat ibadah. Kami tidak pernah sholat. Edo tertegun, sedikit terkejut denganku, namun Pak Samso sudah bisa menebaknya lebih dulu. Ruangan yang kamu curigai itu memang benar. Di sanalah yang menjadi tempat awal persekutuan keluargamu. Sejak lama sebelum kakekmu itu mendapat proyek besar. Setiap harinya dia melakukan ritual kecil-kecilan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan proyek yang sedang ia kerjakan. Crocos Pak Samso membenarkan perbuatan kakek atas kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi. Ayah dan ibumu juga sebenarnya tahu. Hanya saja mereka tidak bisa melarang kakek. Maka dari itu mereka hanya bisa menutup-nutupi sampai di mana kakekmu mendapatkan kalung. Saya rasa ada yang aneh di sini. Tambah Pak Samso matanya terpejam. Ia menerawang kilas kejadian untuk mencari jawaban. Cukup lama Pak Samso terpejam semakin dalam. Kakekmu melakukan kesalahan besar. Seketika Pak Samso terbelalak. Ia mencekal lenganku dengan kuat. Apa kalung itu masih ada di sekitarmu? Tanyanya kemudian. Aku ikut panik kalau mendengar pertanyaan Pak Samso. Tidak Pak, tidak. Kalung itu dikubur bersama kakek. Tukasku segera. Peluk keringat sudah mulai membasahi kening. Aku kini benar-benar takut. Kalau begitu bongkar, ambil kalungnya. Karena hanya dengan itu keluargamu bisa terbebas dari kutukan. Tita Pak Samso mendesak untuk bertindak cepat. Ayahmu mengira dengan mengubur kalung tersebut bisa mematahkan kutukan. Tapi dia salah. Justru kutukan itu akan terus mengancam. Sebelum terlambat harus dibongkar malam ini juga. Kalau tidak, kalung itu bakal berpindah tempat lagi. Aku berjingkat sambil meraup wajah dalam-dalam. Pikiranku seketika kacau, tak menyangka bahwa urusannya akan serumit ini. Tidak mungkin Pak. Kalau saya sendirian ke sana, lalu apa yang harus saya lakukan setelah mendapatkan kalung itu? Bantaku seraya bertanya. Pak Samso dan Edo juga ikut beranjak. Siapa bilang kamu akan pergi sendiri? Saya ikut. Karena harus diselesaikan malam ini juga. Aku tak bisa mengambil keputusan sekaligus. Otakku mendidih, tak bisa berpikir jernih dengan pasrah. Aku mengiyakan Pak Samso untuk membongkar pemakaman kakek. Malam itu juga kami melaju, pergi lebih jauh ke pemakaman di mana kakek berada. Namun niat kali ini tak diketahui oleh keluargaku, bahkan Bisma dan Bila sekalipun. Semua serba mendadak. Tapi Pak Samso benar, ini semua harus diselesaikan dengan cepat. Setibanya kami di sana, suasana mencekam semakin terasa. Kabut tebal dengan udara sejuk mengepung area pemakaman. Tak ada seorang pun yang tiba selain kami. Ku tatap hektaran tanah yang penuh dengan batu nisan, mencari sebuah nama kakek yang tak aku ketahui di mana letak ia dimakamkan. Pak Samso kini berjalan mendahului kami. Langkahnya membawaku sampai di ujung petak tanah pemakaman. Di sanalah tempat kakek dimakamkan. Gundukan tanahnya masih basah, lengkap dengan taburan bunga. Tapi anehnya, tidak ada nama kakek pada nisannya. Pak Samso menjulurkan jari telunjuk. Cepat kali, kami bergegas, tapi seolah aku tak percaya bahwa gundukan tanah tersebut adalah tempat kakek dimakamkan. Namun Pak Samso lebih tahu daripada aku. Dengan segera sebuah cangkul menghujam tanah. Pak, kemari Pak. Pak, Edo. Kenapa? Ada apa? Ketemu kalungnya? Pak Samso yang baru saja mendekat segera bertanya. Aku mengangkat sebuah benda yang terlilit kain putih. Ku keluarkan benda tersebut sehingga liontin hijau itu tampak mengkilat terpantul cahaya. Mata Pak Samso berbinar. Ia menggenggam kalung tersebut dengan erat. Sekarang juga kita pergi ke rumahmu. Ada satu nyawa lagi yang dipertaruhkan. Jantungku seolah dipacu begitu kencang. Tubuhku bergetar hebat setelah mendengar kata-kata Pak Samso yang mengatakan sesuatu yang sangat menjadi ketakutanku. Jangan bilang
Jangan bilang ayahku. Aku bergumam, memperhatikan Pak Samso dan juga Edo yang sudah beranjak untuk kembali ke dalam mobil. Sementara aku tengah sibuk menutup kembali tanah tersebut, perlahan aku berjongkok mengusap sebuah nisan tanpa nama yang tertancap di sana. Air mataku keluar dengan sendirinya. Maafin Bayu. Bayu terlambat nyelamatin kakek. Akan tetapi semua akan selesai sekarang. Di sebuah rumah yang dipenuhi dengan tangis sendu, mereka berteriak, memanggil-manggil nama ayah yang tengah meregang nyawa. Kusadari bahwa semua sudah terlambat. Ya, kutukan itu memang benar adanya. Aku melangkah dengan cepat masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ayah sudah terbaring dibalut kain, tapi matanya masih melotot. Bisma terdongak memandangi aku yang sudah penuh dengan tanah serta bau keringat yang menyengat. Ia beranjak sambil menyeka air mata. Kenapa baru pulang? Aku sudah menelpon kamu dari tadi. Sentaknya, bukan sambutan seperti itu yang kuharapkan sekarang. Nanti dulu, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kedatangan Edo dan Pak Samso tentu membuat mereka terkejut. Tanpa aba-aba, Bisma melarang keduanya untuk ikut campur urusan keluarga kami. Sekuat tenaga pula, aku meyakinkan mereka yang pada akhirnya dengan terpaksa aku membuka paksa ruangan terlarang itu. Sungguh, bau menyeruak darah masih tercium dengan kuat. Beberapa menit setelahnya, aku membiarkan Pak Samso menyelesaikan apa yang ada di dalam bersama dengan kalung liontin yang ia bawa. Pak Samso hendak membebaskan sosok jahat yang sudah lama ada bersama kakek. Di sisi lain, aku mendapati berbagai cacian dari ibu yang mengatakan bahwa tujuanku ini salah. Kalung liontin yang sengaja mereka kubur bertujuan untuk menghindari kutukan kembali kepada kami. Entahlah, siapa yang salah di sini? Aku hanya menuruti Pak Samso. Brak! Pintu ruangan tersebut terbuka. Bau busuk menguar ke seluruh ruangan bersamaan dengan Pak Samso yang keluar. Dengan raut wajah yang tampak kewalahan, ia mengangkat kalung liontin yang sudah pecah. Kemudian ia berpindah menuju ruang tengah tempat di mana ayah terbaring meregang nyawa. Ambil. Jika besok ayahmu belum pulih, minumkan saja airnya. Pak Samso segera menyodorkan sebotol air padaku. Sementara itu, ibu beserta Bima saling bertanya, sedangkan Bila tengah menangis menatap kondisi ayah. Hatiku sungguh teriris. Aku tidak mengerti apakah ini sudah usai atau malah akan datang hal yang lebih mengerikan. Pak Samso hadir di antara kami, mengelilingi ayah yang mengerang kesakitan. Kondisinya persis seperti kakek setelah pulang dari proyek besar. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Sang Pencipta. Kesalahan kalian berimbas sekarang. Untuk apa menutup-nutupi pesugihan yang dilakukan kakek sejak lama? Tengah malam tepatnya, Pak Samso menghakimi tindakan ayah dan ibu karena menutup-nutupi ulah kakek. Kalian tahu, penyebab dari semua yang sudah terjadi ada di kalung ini. Kalung yang kakek kalian bawa dari tempat keramat di suatu gunung. Jelas kalian akan kalah. Kutukan itu merambat kepada keturunan pertama. Tapi tidak perlu khawatir, semua kini sudah berakhir. Pak Samso melirik ke arahku sambil memberikan kalung tersebut. Tapi harus dikembalikan ke asalnya. Tambahnya kemudian, bagaimanapun semua yang telah terjadi sudah harus menjadi tanggung jawab keluarga kami. Meski sebenarnya aku tak tahu menahu tentang pesugihan yang dilakukan, namun kejadian ini seolah membuatku menjadi seseorang yang harus menyelesaikan karma yang sudah kami terima. Aku tak ingin kutukan ini berimbas lagi kepada kami. Keesokan pagi, riuh suara tangis terdengar bersahutan. Sejak semalam kedatangan Pak Samso dan Edo, hatiku terasa semakin pilu kala mendengar jeritan ibu berjam-jam lamanya. Ia masih terpaku menatap kondisi ayah yang masih sama. Ia masih tergeletak, wajahnya pucat, tubuhnya kejang setiap saat. Entah perkara apa yang membuat kondisi ayah tak kunjung membaik. Aku pun bingung, padahal air yang diberikan Pak Samso sudah habis diminumkan kepada ayah. Mataku berkaca-kaca. Aku menyenderkan setengah berat tubuhku kepada tembok sambil mengurut dahi. Berkali-kali aku berpikir, bagaimana cara menyembuhkan ayah sebelum berakhir seperti kakek lagi. Yuk, katanya pagi ini juga kamu pergi dengan laki-laki yang kemarin, tegur Bisma yang baru saja tiba. Ia mengusap-ngusap matanya yang belum terbuka sempurna. Aku tertegun, bukan terkejut dengan kedatangan Bisma. Ya,
Sekitar jam 7 aku dijemput temanku. Kamu jaga ibu dan Bila di rumah ya, ujarku segera. Namun Bisma malah menolak. Gak, aku ikut, tegasnya. Ngapain? Bahaya. Lagi pula aku sudah sama Edo dan juga Pak Samso. Aku membantah keinginan Bisma untuk ikut bersama kami. Siapa yang ibu andalkan? Kalau kamu juga ikut, tanya aku kemudian. Ia melipat wajah kesal seraya berpikir dengan keras. Sudah biasa aku menerima keegoisannya. Ia tak pernah berpikir dua kali sebelum bertindak. Sudahlah, biar aku yang urus semua. Kamu jaga ibu dan Bila. Kalau nanti ada apa-apa, kabari. Tambahku. Bisma tak mengindahkan laranganku. Dengan tatap matanya yang sinis, ia meninggalkanku, kemudian terduduk di samping ibu yang masih saja menangis. Lain halnya dengan Bisma, air matanya sudah kering. Ia merasa malu untuk menangis di depan ibu. Aku menyusul kemana Bisma pergi, lalu menyilangkan kaki di sampingnya. Aku berbisik pelan sambil menepuk-nepuk pundak Bisma. Maaf, tapi ini perintah Pak Samso. Hanya akulah yang boleh naik ke gunung itu, karena aku merupakan keturunan pertama dari ayah. Jelasku lagi, kuharap kali ini Bisma mengerti, sebab tak sembarang orang yang diperbolehkan naik menepi di petilasan di mana kakek mendapatkan kalung yang menjadi perantara pesugihannya. Hanya aku yang diizinkan. Jika tidak, maka satu nyawa harus ditukar demi kepulanganku. Bisma menoleh, matanya mendelik setelah ia mendengar penjelasanku. Yang benar, tanya Bisma. Sudut bibirku sedikit naik. Aku mengangguk berkali-kali tanda mengiyakan pertanyaan Bisma. Ya, kalau tidak, aku harus menukar nyawa untuk sampai di sana. Aku gak mau kamu yang celaka. Maka dari itu, Pak Samso hanya mengizinkan aku yang naik. Sedetik kemudian, Bisma menatapku penuh harap. Cuma kamu yang bisa akhiri semua ini. Tolong, bawa jiwa ayah kembali. Aku harap kau juga pulang dalam keadaan aman. Permintaan yang terdalam ia ucapkan. Aku tidak bisa menangis sejak semalam, tapi ketika Bisma meminta, air mataku mengalir begitu saja. Dadaku terasa sesak. Aku harus menanggung karma atas sebab yang tidak aku ketahui sebelumnya. Namun apa boleh buat, semua terlanjur terjadi. Jika bukan aku, lalu siapa? Aku tersenyum getir sambil memeluk tubuh ibu yang terasa menyusut. Doakan Bayu ya Bu, biar Bayu bisa menyelesaikan semuanya. Ibu memalingkan wajah begitu pelan, kantung matanya terlihat menghitam. Ia melongo menatapku. Maafin ibu ya, maafin ayah juga. Lirih suara ibu terdengar mengiris hatiku. Air mataku semakin tumpah. Aku kembali merangkul ibu dan Bisma, hanya bisa menggigit jari untuk meredam suara yang ingin berontak. Aku meyakinkan keduanya bahwa aku bisa menyelesaikan dan pulang dengan aman. Meski tak tahu apakah aku akan selamat setelah sampai di sana. Langkahku terpaksa menuruti benda yang dibawa sejak lama oleh kakek. Di sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di petilasan tempat kalung ini diambil, dengan penuh harap semoga saja semua bisa selesai dengan cepat. Sebuah benda yang melingkar di tanganku sudah menunjukkan pukul 7. Aku segera bergegas mengemasi beberapa barang dalam ransel kecil, kemudian menunggu seseorang datang untuk menjemput. Seharusnya mereka udah jalan dari tadi, gumamku sambil melangkah keluar rumah. Syukurlah, baru beberapa saat setelah ku bergumam, sebuah mobil putih mendekat dari kejauhan. Aku segera melambai. Pemilik mobil tersebut segera menurunkan kaca. Ia tersenyum sambil menaikkan alisnya. Bagaimana kondisi ayahmu? Tanya Pak Samso tanpa basa-basi. Aku menggeleng saja seraya menyandarkan punggung yang terasa pegal. Sedangkan di sampingku ada Edo yang siap mengantarkan sampai tujuan. Tanpa berlama-lama, mobil yang kami tumpangi melaju menuju suatu gunung yang banyak orang percaya sebagai tempat orang mencari pesugihan. Wajahku tertunduk. Ayah masih sama seperti semalam, balasku. Dengusan kasar terdengar di sela-sela kami. Ada yang tidak beres. Pak Samso berbisik alisnya mengerut tajam. Apa air yang saya berikan sudah diminumkan? Tanya Pak Samso. Aku segera mengangguk. Sudah Pak, tadi pagi ibu berikan pada ayah. Mendengar balasanku, semakin terkejutlah Pak Samso. Seketika tali tasbih yang ia genggam putus sehingga maniknya berceceran kemana-mana. Pak Samso merbat pundakku. Rasa panas kian terasa dari rematannya. Ada apa Pak? Ada apa? Seharusnya
Ayahmu kembali normal setelah meminum air tersebut karena tugas kita itu hanya mengembalikan kalung itu. Kalau belum sembuh juga, berarti ada sesuatu yang lain di sana. Beber Pak Samso yang menyatakan ada sesuatu lain yang menyebabkan kondisi Bapak masih sama. Cepat, kita tidak boleh terlambat. Tita Pak Samso yang mengejutkan Edo. Seolah mendapat gertakan, Edo langsung menginjak pedal gasnya. Mata Edo terus terfokus pada jalanan yang mulai padat pengendara. Sebisa mungkin ia membawa mobil yang kami tumpangi meliuk-liuk di antara kendaraan yang saling berimpitan. Tak ada perbincangan lagi. Kami saling terdiam, mencari-cari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang tak kusangka akan serumit ini. Sementara pikiranku tak henti menerka, sehingga aku kehilangan banyak tenaga meski hanya diam. Entah mengapa, firasatku semakin memburuk. Tak kuindahkan layar ponsel yang menyala di hadapanku. Namun, sesaat aku sudah membaca notifikasi yang tertampil di sana. Satu pesan masuk dari Bisma. Aku tak ingin membukanya lebih dulu. Takut bahwa kabar yang tak sesuai aku dapatkan. Mataku masih menatap layar ponsel yang hampir redup. Rasanya hatiku tergugah untuk membaca pesan dari Bisma. Jangan, hampir saja kubuka pesan tersebut. Tapi gertakan segera terdengar dari belakang kursi kemudi. Wajahku terbanting ke arahnya. Ia memandang dengan tajam, seolah mengerti apa yang hendak kulakukan. Kenapa, Pak? Pokoknya jangan dibuka dulu, biar tidak mempengaruhi kamu, balas Pak Samso yang tak aku mengerti maksudnya. Di sampingku, Edo ikut melirik dengan sudut matanya. Ya heran juga mengapa Pak Samso melarangku membuka pesan dari Bisma. Tiba-tiba saja terdengar lagi suara dari Pak Samso. Saya tidak bisa jamin kamu selamat kalau mendaki sendiri. Apalagi setelah tahu kalau kondisi ayahmu. Pasti ada hal lain. Kali ini aku benar-benar hilang akal. Ada apa di sana? Hal apa yang telah kakek tinggalkan sampai-sampai menyeretku ke dalam kesesatan? Sungguh tak ada satupun yang ku mengerti tentang kematian kakek atau tentang kondisi ayah sekarang. Sialnya, kakek pergi dengan meninggalkan sejumlah tanda tanya. Bahkan ibu tak tahu menahu pesugihan apa yang kakek lakukan semasa hidupnya. Mereka berusaha menutupi kelakuan kakek selama ini. Tujuannya adalah agar kami tidak ikut-ikutan dengan jalan yang kakek ambil, menjadi manusia sesat yang berakhir mengenaskan. Namun, apakah adil jika kematiannya malah merenggut damai seseorang? Sejak kecil aku dibesarkan dengan petua yang benar agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Heran saja kalau sebuah keluarga yang mengajarkan kebaikan malah tersesat dalam lubang kegelapan. Haruskah aku menyalahkan Tuhan? Tidak, kurasa ini salah kami sebagai manusia. Tak taat pada Sang Pencipta, bahkan hampir lupa cara bersujud padanya. Jelas, aku menerima dengan lapang dada tentang karma yang menimpa keluarga. Tapi adakah kesempatan untuk aku memperbaiki ini? Jantungku berdegup semakin kencang, beriringan dengan laju mobil yang mulai masuk ke wilayah gunung yang kami tuju. Secercah harapan mulai muncul. Aku meyakinkan niat bahwa kami akan selamat dan menyelesaikan semua permasalahan yang kami bawa. Sorot mataku menuju lurus pada sebuah gapura yang bertuliskan nama gunung tersebut. Mereka tahu kita datang. Bahkan pendakian sepi. Celetuk Pak Samso yang asik memutar tubuh untuk melihat pemandangan sekeliling. Belum naik saja, bulu kuduku sudah dibuat menegang. Edo juga sama. Ia terus menempel di sampingku, takut jika terjadi sesuatu dengan kami nantinya. Ayo, jangan lama-lama di sini, tegas Pak Samso kemudian memerintahkan kami untuk cepat naik menuju petilasan yang dicari. Namun tak mengapa, langkah kakiku terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang menarik mencegah untuk tidak naik ke atas. Nafasku ikut terengah-engah. Bukan hanya langkah saja yang berat, kini pundakku mulai terasa pegal, padahal baru awal. Pak Samso yang berjalan paling depan langsung memekik, mengejutkan aku yang tertunduk sambil menyeimbangkan tubuh agar tidak meleset. Bayu, apapun yang terjadi, jangan menengok ke belakang, perintah Pak Samso yang langsung ku mengerti maksudnya. Di hadapanku ada Edo yang berkali-kali mengulurkan tangan ke arahku sambil berdesis. Aku tak menghiraukannya.
Akan tetapi, ia terus bertingkah demikian sampai langkah kami tiba di pos pertama, lalu naik lagi menuju pos kedua. Ia masih mengulurkan tangan ke belakang, sesekali beraba untuk mencari keberadaanku. Karena sebal melihat Edo, aku memutuskan untuk menggapai uluran tangannya. Ia tampak terkejut setelah mendapat sentuhan kulit dariku. Sambil menoleh, wajah Edo tampak pucat. "Tanganmu dingin banget," bisik Edo padaku. Kupendengi wajah Edo yang terlihat semakin ketakutan. Matanya melotot, seolah mendapati sesuatu yang aneh dariku. Ia langsung memalingkan wajah tanpa berkata apapun. Kemudian berjalan mendekat kepada Pak Samso. Jarak kami jadi semakin jauh. Yang tadinya hanya 4 kaki, jadi sekitar 8 kaki. Aku hanya mengernyit mengetahui keanehan dari gelagat Edo. Setibanya kami di pos 2, rasanya tubuh sudah lelah, kaki juga pegal, hampir mati rasa. Aku segera meminta Pak Samso dan Edo untuk menepi sebentar. Kami menepi, mengikuti Pak Samso yang sudah terduduk. Aku ikut duduk bersama Pak Samso sambil memijat pundak. Pegal yang kurasakan mulai berkurang. "Pak, kenapa saya ngerasa ada yang aneh ya?" Pak Samso yang sedang meneguk air langsung tersedak kala mendengar pertanyaanku. "Ada apa? Apa kamu merasakan sesuatu?" Aku mengangguk, mengiyakan. Tatapanku kini beralih pada lelaki yang tengah mengurut pergelangan kakinya. "Aneh ya, kenapa tubuh saya ngerasa berat kalau dibuat jalan?" "Sama, saya juga ngerasa ada yang aneh. Si Bayu tadi gendong anak kecil," saut Edo. Mataku melotot, tanganku sontak berhenti mengurut pundak. "Yang bener, Dok." "Ya serius, makanya dari tadi aku diam setelah menoleh." Serem. Edo bergidik ngeri. Sementara itu Pak Samso terdiam, membiarkan kami mengumbar keanehan yang kami dapati. Kemudian ia berjalan mendekat, duduk tepat di hadapan kami. "Maka dari itu, saya katakan kepadamu tadi, Bayu, jangan menoleh ke belakang, sebab saya tahu apa yang sedang mengikuti kamu." Jelas Pak Samso mengutarakan maksud dari perintahnya. "Sosok-sosok di sini itu usil. Sejak awal sudah saya katakan kalau kedatangan kita sudah ditunggu. Lebih tepatnya, kalung itu," lanjutnya. "Sebentar lagi kita tiba. Petilasan itu ada di pertengahan jalur pos ketiga menuju keempat," tegas Pak Samso menginformasikan letak tempat yang akan kami tuju. "Pokoknya, apapun yang terjadi setelah ini, simpan sendiri. Jangan dikatakan selagi kita masih ada di gunung ini. Mengerti?" Pak Samso menatap tajam ke arah kami. Ia benar-benar mengantisipasi bahaya yang bisa datang kapan saja. Kemudian Pak Samso beranjak. Ia mendongak, tatapannya menuju lurus pada medan terjal yang akan kami lalui selanjutnya. Dengan ragu, ia mulai melangkah maju. Bibir Pak Samso sudah bergerak mengucap basmalah. Kami segera mengikuti Pak Samso untuk naik kembali. Selangkah demi selangkah, kupaksakan kaki yang masih terasa pegal. Bahkan sol sepatu yang tebal seolah tak mampu menyamarkan sakitnya telapak kaki karena menginjak bebatuan tajam. Nafasku terengah. Kami kembali ke jalur pendakian, tapi banyak terdiam. Kami larut dalam lamunan masing-masing, tak mengindahkan kejanggalan-kejanggalan yang mulai berdatangan. Suara-suara aneh, lolongan anjing hutan, sekelebat bayangan, dan sentuhan sejuk sudah kami dapatkan. Namun tidak mengurungkan niat kami untuk terus maju, melangkah dengan hati yang tegar. Bibirku berkomat kamit. Aku mulai mengingat Sang Pencipta dengan memohon sejumlah pertolongan. Harapanku begitu besar. Semoga saja kami bisa cepat menyelesaikan urusan yang kami bawa. Sementara itu, dering ponsel terdengar begitu nyaring. Syukurlah, setelah sekitar 1 jam lamanya, kami tiba di tempat yang seharusnya pertengahan pos 3 menuju pos 4. Di sanalah petilasan itu berada. Dalam diam, sorot mata Pak Samso menuju pada hutan gelap di pinggiran jurang. Tampak ada jalan setapak menuju tempat tersebut. Berarti tujuan kami bukan ke sana, kan? Batinku bertanya. Benar saja, Pak Samso menunjuk ke sana, tempat yang tak mendapati sinar matahari secara keseluruhan. "Petilasannya ada di sana," ucap Pak Samso membuat kami tercengang. "Di sana, Pak?" seru Edo seraya bertanya. Pak Samso mengangguk kemudian meluruskan prasangka kami. "Ya, biar lebih cepat saja. Makanya kita memotong jalan. Kalau kita masuk di jalur pendakian yang sama, bisa-bisa tiba sore hari. Tidak baik. Penghuni di sini bertambah kuat kalau sudah gelap," tambahnya kemudian. "Memang tidak berbahaya, Pak, kalau kita lewat jalanan ini?" Aku bertanya. "Lihat aja, Pak. Sisinya jurang, sedangkan sepanjang jalan hanya ilalang tinggi.
Sekejap Pak Samso mengeluarkan sebuah parang yang terbalut dengan kertas putih. Oke ini, saya tetap jalan paling depan. Jangan khawatir. Kami hanya mengangguk. Syukurlah kalau Pak Samso ternyata sudah mempersiapkan semua dengan baik. Sebuah parang panjang sudah dilepas dari penutupnya. Pak Samso yang berjalan paling depan sudah mengangkat tangan menebas parang yang tajam untuk membuka jalan. Kami berhati-hati memperhatikan langkah demi langkah. Tidak bisa gegabah. Aku dan Edo sama-sama tegang berjalan di pinggir jurang. Tubuhku gemetar. Kedua kaki terasa lemas, enggan untuk diajak melangkah. Namun aku tetap memaksakan, apalagi dari kejauhan sudah tampak sepetak tanah merah yang dihimpit pepohonan tinggi. Mataku memicing, memfokuskan pandangan menuju petilasan. Tak salah lagi, petilasan tersebut rupanya ditanami beberapa batu nisan yang dibalut kain hitam. Tempatnya gelap, menjorok ke dalam hutan. Ketika langkah kami sampai tepat di sana, mataku langsung tertuju tajam pada sesajen yang berceceran mangkuk dengan alas daun pisang terisi kembang, dupa yang dibakar dan juga makanan. Entah, aku tak tahu kepada siapa sesajen itu diperuntukkan. Memangnya ada ya orang yang berniat naik sejauh ini hanya untuk memberi sesajen? Gumamku seraya bertanya. Bola mata kami memutar, berpindah kemana saja. Beberapa batu nisan dibalut kain hitam tampak begitu mencurigakan. Sepetak tanah yang menjadi tempat petilasan dikelilingi oleh pepohonan besar dan rimbun. Batangnya dibalut oleh kain sama halnya batu nisan tadi. Aku tak henti-hentinya bertanya, mengapa tempat seperti ini ada? Jauh, gelap, bahkan untuk mendakinya saja membutuhkan waktu serta tenaga. Pak Samso mendekat menuju pohon yang paling besar. Di bawahnya terdapat banyak sesajen. Ada yang sudah busuk, ada yang sudah termakan, tapi ada juga yang tampak baru. Lelaki itu segera berjongkok. Telapak tangannya terbuka lebar sambil meraba pohon tersebut. Mata Pak Samso terbejam, mulutnya berkomat kamit seolah membaca mantra. Sementara aku dan Edo sedikit menjauh dari Pak Samso karena kami sama-sama takut. Tak ada sepatah kata yang keluar dari bibir Pak Samso. Ia semakin fokus dengan sesuatu yang sedang ia lakukan. Angin kencang berembus dari puncak, membawa hawa yang bertambah dingin dari sebelumnya. Pepohonan tinggi menjulang, bergoyang, saling bertabrakan terhempas angin, menimbulkan suara derit memecah kesunyian di antara kami. Namun, suara tersebut justru membuat kami takut. Bulu kuduku menegang. Aku hanya bisa terdiam memperhatikan Pak Samso yang kini duduk bersila di depan tumpukan sesajen. Kakiku gemetar, sedang Edo semakin menempel. Ia menggenggam erat lenganku. Kami berdiri di antara batu nisan yang dibalut kain hitam. Timbul suara dari Edo. Kenapa dibalut kain hitam ya? Pertanyaan yang sama sedari tadi aku pikirkan. Aku menggeleng tanda tak tahu. Kita tanyakan nanti pada Pak Samso. Suaraku semakin lirih berbisik kepada Edo agar tidak mengganggu Pak Samso. Cukup lama kami terdiam, mendengarkan deritan pepohonan terdengar seperti tawa seseorang semakin kencang dan melengking. Terkadang membuat kami berpikir, apakah itu benar suara pepohonan atau suara sosok yang sedang mengintai kami? Di sampingku, genggaman Edo mulai berkurang. Ia melamun menatap sebuah jurang yang jaraknya tak terlalu jauh di hadapan kami. Wajah Edo berangsur menjadi pucat. Dok, sadar dok. Sambil mengibaskan tangan tepat di depan wajahnya, Edo tak kunjung tersadar. Bibirnya yang pucat kini membiru. Aku setengah panik, tak ada yang bisa membantu karena Pak Samso masih belum beranjak dari tempatnya. Tak ada pilihan lain. Aku segera memapa tubuh Edo, kemudian kududukan di dekat bebatuan. Berusaha cepat, aku merogoh sebotol air dalam ransel. Dok, minum dulu dok. Tawaranku tak diindahkan. Ia masih melamun menatap jurang. Aku mulai buntu. Tak ada satupun cara yang terfikir olehku. Di sisi lain, aku takut Edo terbawa sesuatu sampai membuatnya terdiam. Tangannya terasa dingin meski tertutup kain tebal. Kedua tanganku mencari kemana kalung liontin itu berada. Ya, benda pembawa kesialan. Gara-gara ini aku sampai kemari. Kalau keinginannya dikembalikan, maka aku sudah sampai. Aku ingin mengembalikan. Tapi kenapa dengan temanku? Aku meracau tanpa balasan. Aku merebahkan diri di atas tanah lapang dengan sedikit rumput. Tiba-tiba saja air mengalir dari kedua sudut mataku. Aku terisak beradu kencang dengan suara derit pepohonan.
Berat mataku sontak terpejam, merasakan sapuan angin lembut yang menenangkan. Namun kondisi tak mengizinkan aku untuk beristirahat sejenak. Mataku kembali terbuka lebar ketika suara yang mengejutkan datang. Ah! Pas Samso berteriak kencang, tubuhnya terjatuh ke belakang. Aku langsung bangkit menyusul Pak Samso yang sudah terkapar, nafasnya terengah. Ia menatapku dengan tatapan lesu. Pak Samso, kenapa Pak? Ada sesuatu Pak. Tadi jauh darinya, ia mengulurkan jari telunjuk mengarah kepada seseorang yang masih terduduk di atas bebatuan. Gawat, selamatkan Edo sebelum jiwanya dibawa jauh. Pekik Pak Samso sambil merayap mencoba bangkit, kemudian menghampiri Edo. Lantas Pak Samso duduk di hadapan Edo, menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan tenaganya lagi. Aku menghampiri lalu berdiri tepat di samping Pak Samso. Air, mana air? Tita Pak Samso membuatku langsung beranjak mengambil sebotol air yang tersisa. Mata Pak Samso kembali terpejam, bibirnya berkomat-kamit sambil menggenggam botol air yang kuberikan. Perubahan energi kini amat terasa. Hawa di sekitaran kami panas, padahal sedari tadi aku kedinginan. Bayu, tahan tubuh Edo dari belakang. Kenapa Pak? Sudah cepat, tidak usah banyak tanya. Gertak Pak Samso. Kemudian aku berjalan memutar, kemudian duduk di belakang tubuh Edo dengan menguatkan tumpuan. Kedua tanganku segera meremat pundak Edo kuat-kuat. Entah mengapa aku merasakan dorongan yang begitu besar sehingga membuat tubuh Edo terhuyung ke belakang. Sementara itu, Pak Samso mulai mengulurkan telapak tangan. Ia meraup wajah Edo dengan air. Tak berselang lama, kurasakan gejolak dari dalam tubuh Edo. Ia muntah, tapi bukan muntahan biasa yang keluar, melainkan muntah darah disertai beberapa gumpalan rambut. Mulutku menganga. Aku tak bisa berkata-kata setelah melihat apa yang kusaksikan. Tepat di hadapanku, sebuah darah hitam kental keluar. Pak, ini Edo kenapa Pak? Aku histeris, khawatir dengan kondisi Edo yang belum berhenti memuntahkan isi perutnya. Berbanding terbalik dengan sikap Pak Samso, ia tampak tenang menyangga tubuh Edo yang hendak jatuh ke depan. Pertanda baik kalau memang bisa muntah. Sesaat Pak Samso mendongak, menatap wajahku yang berpeluh keringat. Jangan khawatir, nanti akan saya ceritakan semua setelah turun. Tambah Pak Samso, ia mulai mengurut tengkuk Edo sampai muntahan terakhir benar-benar keluar. Syukurlah, tidak henti aku mengucap rasa syukur. Wajah Edo kembali normal, tapi ia kebingungan sekarang. Kenapa? Sontak Edo bertanya setelah melihat raut wajah kami yang merasa khawatir karenanya. Beberapa kali tepukan Pak Samso diberikan kepada Edo. Sudah, jangan ditanyakan sekarang, tegas Pak Samso yang mulai beranjak dari duduknya. Mana kalung itu? Aku segera merokok kantong, kemudian memberikan kalung liontin yang kuanggap sebagai benda kesialan. Syukurlah, semoga semuanya benar-benar selesai. Aku bergumam lega setelah Pak Samso mengembalikan kalung tersebut pada tempatnya. Sudah, ayo mari pulang. Ajakan yang membuat kami senang, rasa lelah, serta rasa resah yang sedari tadi kurasakan seketika hilang. Kami memakan waktu cukup banyak untuk sekedar mengembalikan sebuah kalung pesugihan. Tanya itu, untuk turun saja kami membutuhkan banyak tenaga yang sudah terkuras banyak. Akan tetapi setidaknya kami pulang membawa kabar baik meski harus melalui berbagai keanehan. Tapi aku perlu mengucap syukur karena tak ada yang celaka di antara kami bertiga. Langit malam mulai mengepung. Di bawah gelap mobil yang kami kendarai memasuki kawasan perkotaan. Sambil duduk, aku mulai meraup wajah dalam. Hembusan nafas lega juga kulakukan. Wajah kami tampak lelah. Terlebih dengan Pak Samso, ia terduduk lemah sesekali. Dengkuran nafas berat kami dengar darinya. Ia orang yang paling berjasa. Aku tidak menyangka Pak Samso mau bertindak sejauh ini untuk urusanku. Kalau sudah di jalanan ini, kita boleh ngomong apa aja yang ada di sana kan Pak? Aku kembali membuka obrolan, kulihat wajah Pak Samso yang terdongak dari kaca mobil. Ia membenarkan posisi duduknya supaya nyaman. Boleh, katakan saja. Ia mempersilakan kami untuk mengutarakan apa saja yang kami temui tadi. Mulai dari Edo, ia menceritakan kejanggalan selepas naik menuju pos 3. Sepanjang jalan, aku beriringan sama nenek tua, tapi gak berani menoleh. Lirikan matanya aja serem. Pada intinya, dia pengen bawa salah seorang di antara kita, beber Edo dengan ekspresi wajahnya yang ketakutan.
Tadi dok, setelah Pak Samso duduk sila, tiba-tiba itu kondisimu aneh. Kamu ngelamun, melihat ke arah jurang yang aku sendiri nggak lihat ada sesuatu apa di sana. Aku berhenti sejenak, tengkuku terasa begitu sejuk setelahnya. Tiba-tiba wajahmu jadi pucat. Setelah Pak Samso selesai, dia bilang kalau jiwamu dibawa. Memang dibawa sama siapa ya Pak? Aku melanjutkan disertai pertanyaan yang tertuju pada Pak Samso. Nenek-nenek yang dikatakan oleh Edo. Kita hampir kehilangan Edo di sana. Dan ternyata kakekmu sudah membuat perjanjian kepada mereka untuk menumbalkan ayahmu. Maka dari itu mereka marah. Mereka tidak mengembalikan jiwa ayahmu seutuhnya. Cerocos Pak Samso tanpa sanggahan dari kami. Setelah kita tiba di petilasan, sayalah yang meminta negosiasi dengan mereka. Tapi mereka tidak mau melepaskan jiwa ayahmu. Sebagai gantinya, jiwa Edo yang hendak dibawa. Tambah Pak Samso. Tapi ayahmu tidak akan kembali sepenuhnya. Tiba-tiba saja Pak Samso mengucap kalimat yang membuatku semakin bingung. Maksudnya Pak? Dengusan nafas berat terdengar dari Pak Samso. Ia tertunduk. Tampaknya begitu berat untuk mengatakan terus terang. Ayahmu tidak akan kembali normal. Mungkin gangguan jiwa. Sebab itu memang risikonya. Hatiku terhujam. Aku membanting tubuh ke belakang. Rasanya hidupku terasa runtuh begitu saja. Sambil membuka ponsel, aku membaca seluruh pesan yang dikirim oleh Bisma. Dan benar saja, sederita dia bertanya serta memaki aku karena keadaan ayah yang semakin memburuk di rumah. Bagaimana lagi? Tak ada gunanya pula mengutuki takdir. Namun sejujurnya aku tak siap menerima kenyataan. Lantas apa yang harus aku lakukan? Tak mungkin menukar jiwa seseorang lagi demi kesembuhan ayah seutuhnya. Kami sudah terlanjur tersesat, sangat jauh dari jalan Tuhan. Kurasa itu semua adalah karma yang kami terima melalui kondisi ayah yang tak lagi seperti dahulu kala. Selesai. Wah, luar biasa sekali kisah dari Misty nih. Misterinya dapat, horor gigit dapat, semua keren pakai banget. Dan di sini bagaimana seorang Bayu akhirnya berkat kegigihannya, berkat keyakinannya dia bisa mengakhiri kutukan atau mengakhiri dari dampak buruk yang sudah dihasilkan dari pesugihan yang dilakukan oleh kakeknya Bayu. Jadi di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, terutama sih kalau menurut saya pribadi. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukannya itu tidak hanya berdampak pada dirinya saja gitu. Jadi seperti kakeknya Bayu itu mungkin dia berpikir akan berdampak terhadap dirinya aja. Nggak apa-apa deh, yang penting anak keturunan gue kaya, gue bisa meninggalkan kekayaan. Akhirnya dia melakukan pesugihan itu di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Tapi kenyataannya kutukan itu terus turun gitu. Jadi memang kebanyakan orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan berdampak. Apapun itu sih ya. Perbuatan baik akan berdampak baik terhadap anak cucu kita nantinya. Perbuatan jahat pun sama. Jadi sebaiknya disinilah sebenarnya untuk mencegah setiap orang berbuat yang tidak baik adalah ketika dia mengingat bahwa dampak dari seluruh perbuatan manusia itu akan berdampak terhadap tidak hanya kepada diri dia, tapi kepada anak dan keturunan yang lain. Jadi luar biasa sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Misty Nim keren pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi ya buat Misty Nim kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi diklik dong tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di konten kami, setiap teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu.
Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.